Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 5C1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini kami akan membahas mengenai materi persediaan. Dan video pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu NER Dr. Hence RN Wukas SEMM AKCA. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Rifana Lopati, yang kedua ada Sinta Tamuntoan, yang ketiga ada Shalomita Lotulung yaitu saya sendiri, yang keempat ada Imiko Repi, yang kelima ada Regina Eman, dan yang keenam ada Helmi Nasrullah. Dan kita akan masuk dalam materi, yaitu apa sih itu persediaan? Nah, jadi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang dibeli tapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekapel atau memisahkan pada pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Selanjutnya yang ketiga itu persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, dan operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. Selanjutnya yang keempat yaitu persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Selanjutnya ilustrasi penggunaan akun belanja persediaan. Itu yang pertama pengadaan seminar kit untuk peserta diklat oleh Pusdiklat Manajemen, Mediklat Kementerian Pertahanan untuk beberapa kali kegiatan diklat. Klasifikasi belanja barang persediaan konsumsi. Keterangannya itu yang pertama pengadaan perencanaan secara kontinu, dan yang kedua tidak habis dalam sekali kegiatan diklat. Yang kedua pengadaan seminar kit untuk kegiatan sosialisasi perencanaan kebutuhan BUMN oleh pusat BUMN. Klasifikasi yaitu belanja bahan. Keterangan yang pertama yaitu perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan saja. Yang kedua habis dalam sekali kegiatan. Yang ketiga pengadaan perlengkapan gedung seperti lampu, kunci, dan lain-lain untuk pemeliharaan gedung kantor. Klasifikasinya yaitu belanja barang persediaan untuk pemeliharaan GB. Dan keterangannya itu yang tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga. Yang keempat servis rutin dan ganti oli untuk kendaraan dinas. Klasifikasinya belanja pemeliharaan PM. Keterangan hanya dalam sekali pakai. Yang kelima yaitu pembelian oli pelumas dan BBM untuk peralatan genset. Klasifikasinya itu belanja barang persediaan untuk pemeliharaan PM. Keterangannya yaitu tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga. Selanjutnya pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Selanjutnya, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur dan kwitansi. Beban persediaan. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat, atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya sumber jumlah persediaan. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Yang pertama, biaya perolehan. Diperoleh melalui pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Kemudian hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan meliputi potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa. Untuk mengukur harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya real sulit dilakukan. Kemudian untuk menghitung nilai wajar. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contohnya proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian, serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut. Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual. Pencatatan dinilai dengan menggunakan metode first in dan first out, di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Ikut penyajian persediaan. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, Satuan Kerja melaksanakan stock of name atau inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. Selanjutnya, pengungkapan persediaan. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan BMN dan laporan keuangan hal-hal sebagai berikut antara lain. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan atau untuk dijual kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik. Yang keempat, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan using. Berikut transaksi saldo awal digunakan untuk merekam atau mencatat persediaan yang telah diperoleh Satker sejak periode pelaporan sebelumnya namun belum dilakukan pencatatan sehingga belum terjadi dalam neraca. Pencatatan persediaan akan menambah ekuitas pada periode berjalan. Bisa kita lihat untuk tabel di bawah ini. Kita masuk pada pembahasan mengenai transaksi pembelian. Untuk merekam persediaan yang diperoleh melalui DIPA tahun berjalan, SPM atau SP2D, SP3, SP2HL atau SPHL. Nilai persediaan yang diinput adalah harga pembelian persediaan ditambah PPN dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk peroleh persediaan tersebut. Adapun jurnal untuk mencatat pernyataan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu persediaan misalnya suku cadang di sebelah debit pada persediaan belum diregister di sebelah kredit. Selanjutnya, transaksi transfer masuk. Untuk merekam persediaan hasil kiriman atau transfer, Satker lain dalam lingkungan pemerintah pusat, Satker penerima menginput harga satuan berdasarkan informasi dari Satker pengirim. Satker penerima dapat meminta daftar transaksi transfer keluar dari Satker pemberi. Adapun jurnal untuk mencatatnya yaitu persediaan misalnya amunisi di sebelah debit pada transfer masuk di sebelah kredit. Selanjutnya ada transaksi perolehan lainnya. Merekam persediaan tahun anggaran berjalan selain berasal dari transaksi saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah, rampasan, dan reklasifikasi masuk. Ada juga pencatatan hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat sebagai hasil pengembangbiakan. Selanjutnya, barang-barang gratifikasi yang sudah ditetapkan untuk dijual. Perolehannya dari hadiah atau undian hadiah, yang jurnalnya bisa dicatat sebagai berikut. Persediaan di sebelah debit pada pendapatan perolehan aset lainnya di sebelah kredit. Selanjutnya, transaksi pemakaian. Menginput persediaan keluar pada tahun anggaran berjalan yang dipakai oleh Satker digunakan untuk persediaan kelompok bahan, suku cadang, alat atau bahan untuk kegiatan kantor, natura dan pakan, persediaan penelitian, dan komponen. Adapun jurnal untuk mencatat transaksi pemakaian ini yaitu beban persediaan di sebelah debit pada persediaan di sebelah kredit. Transaksi transfer keluar. Menginput data persediaan yang dikirimkan transfer keluar ke Satker lain yang masih dalam lingkup pemerintah pusat. Satker pemberi memastikan agar Satker penerima telah menerima dan mencatat barang yang ditransfer sesuai jumlah dan nilainya. Dalam hal barang yang ditransfer belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan,
barang masih tercatat dalam persediaan satker pengirim. Oleh karenanya, transfer keluar dibatalkan dan diproses kembali pada periode berikutnya. Adapun jurnalnya, yaitu transfer keluar di sebelah debit pada persediaan di sebelah kredit. Selanjutnya, transaksi penyerahan belanja bansos. Menu ini disediakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari kelompok persediaan dari belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial. Adapun jurnalnya, yaitu beban bantuan sosial di sebelah debit pada persediaan dalam rangka bantuan sosial di sebelah kredit. Selanjutnya, transaksi persediaan usang. Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan pada akhir semester 1 dan semester 2 berdasarkan keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. Persediaan usang adalah persediaan yang secara fisik masih bagus, namun tidak bisa dipakai atau tidak cocok lagi dengan kondisi atau teknologi terbaru. Berikut jurnalnya, yaitu beban kerugian persediaan rusak atau usang di sebelah debit pada persediaan misalnya barang konsumsi di sebelah kredit. Sekian, terima kasih.